Sedangkan rekrutmen eksternal adalah rekrutmen pegawai yang berasal dari luar organisasi. Organisasi umumnya mendapatkan pegawainya dari sumber-sumber eksternal karena mampu memberikan jumlah calon pelamar yang cukup banyak, sehingga manajemen memiliki keleluasaan untuk memilih pegawai yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Beberapa sumber eksternal yaitu konsultan rekrutmen, universitas, dan media advertensi. Rekrutmen dapat dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan pencari tenaga kerja atau headhunter. Biasanya fee yang dibayarkan relatif tinggi, sehingga kandidat yang dicari berada pada posisi level menengah ke atas. Organisasi juga dapat mengirimkan wakilnya berkunjung ke universitas atau sekolah untuk menjelaskan peluang karir yang tersedia di organisasi, dan sekaligus juga dapat diadakan wawancara dengan mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang berminat dan berpotensi. Cara perekrutan yang umum digunakan adalah melalui media advertensi. Adapun tujuan dari mengiklankan lowongan dengan media advertensi ini, pertama, untuk mencapai orang yang tepat pada saat yang tepat. Kedua, membuat mereka tertarik dengan posisi yang ditawarkan. Dan ketiga, menarik mereka untuk mengajukan lamaran. Beberapa contoh saluran media advertensi yang sering dipergunakan adalah iklan media cetak, job center dan depnaker, televisi dan radio, brosur dan pamflet, mailshot. Sementara itu ada 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan media advertensi. Pertama, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini tentunya tergantung dari besar kecilnya anggaran yang tersedia. Kedua, bagaimana profil audiens? Apakah sesuai dengan target calon pelamar yang diinginkan? Ketiga, berapa besar sirkulasi yang dimiliki oleh media tersebut? Iklan surat kabar salah satu iklan media cetak yang paling sering digunakan organisasi untuk menawarkan pekerjaan. Umumnya surat kabar yang digunakan adalah yang mempunyai oplah cukup besar, sehingga besar kemungkinan informasi pada masyarakat atau target pembaca akan sampai. Sedangkan TV dan radio memiliki pangsa pasar yang baik jika pemasang iklan tahu siapa yang menyimak dan menentukan waktu kapan iklan akan ditayangkan. Sedangkan pamflet digunakan jika sasaran perekrutan telah ditetapkan. Cara yang sama bisa digunakan juga buletin perusahaan, di mana karyawan bisa membawa pulang dan menyampaikannya kepada orang-orang terdekat yang mempunyai spesifikasi yang dimaksud. Kalau target sasaran yang dimaksud perlu dihubungi dan tersebar secara geografis, maka pengiriman surat atau mailshot bisa dijadikan pilihan. Pilihan lain untuk mencapai kelompok orang di luar media tadi adalah brosur. Meskipun brosur berbiaya tinggi dan diproduksi massal, namun cukup efektif untuk merekrut orang yang mempunyai keterampilan khusus dan tingkat kompetisinya tinggi. Brosur bisa diarahkan pada kelompok tertentu, misalnya pada saat pelatihan, seminar, universitas, dan lain-lain. Pameran karir dan job center menawarkan peluang baik dalam skala luas atau bersifat lokal.